sahabat Indonesia, kita ketemu di rubrik baru Kanal TV Anak Bangsa. Rubrik yang santai, ngopi sore sambil melihat pemandangan di rooftop studio Kanal TV Anak Bangsa. Nanti ada MRT lewat ya. Ini lagi mendung nih Mas Andre ya. Iya. Acara kita ini namanya Ngopi sore. Tapi pertanyaannya kopinya mana? Nah itu yang penting. Ngopi sore nggak ada kopinya. Saya akan mengundang OB di kantor kami yang selalu setia memberikan servisnya kepada kita. Paling sip, Paling mantap. selalu tanggap. Mr. Teddy. Moga Mas Teddy, mana kopinya? Ya, ini dia sahabat barista. Indonesia. Ini Teddy. Barista Teddy. Barista Teddy. Ini kopi enak? Enak. Yakin? Nah, Nggak ada racunnya? ya ada Oke. Bukan kopi Jessica. Bukan Jessica. Tidak ada arsenik. kopi kapal. Kopi. Ya. Sering-sering ngopi bikin kita Ted, cerdas. kamu itu orang mana, Ted? Aslinya, Ted? Sumatera Barat. Kamu orang Minang? Sumatera Barat. Oh, aslinya Minang. Minang. Copot dulu, ya, kalau ngomong sama bosnya dicopot dulu. Oke, nanti pasang lagi. Nah, Minang, ngapain kamu ke Jakarta? Ya, ingin mengadu. Kamu ada pesanan dikit dong, kamu miring begini ya, sini loh. Nah, Mengadu nasib aja, Pak. udah berapa tahun? Ya, alhamdulillah udah 10 tahun. Udah 10 tahun di Jakarta. Umurmu berapa, Ted? Umur 30. Oke. Udah punya pacar atau suami istri? Udah punya istri. Udah punya istri ya? Ini boleh minum nih, asli ini. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Minum ya, Ted? Pak. Makasih banyak nih, Ted. Ted, kamu kerasan nggak di Kanal TV Anak Bangsa? Kerja di sini kerasan nggak? Nikmat, Pak. Kenapa? Kayak kopi aja. Nikmatnya kenapa? Ya, karena kita gerak. Kenapa? Gerak. Bergerak. Oh, bergerak, hanya bergerak. Ya, kan kalau badan nggak bergerak ya Oh, berangkat. nikmatnya karena badannya bergerak terus. Oke, orang-orangnya baik nggak di sini? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Andre baik nggak? Alhamdulillah baik. Editor Pak- kita? Pak Ramon, Baik. Pak Rudi. Apalagi baik. Wais. Paling Oke, Teddy terima kasih ya. Sip. Terima kasih. Ini Teddy ini selalu menyediakan kami kopi, minuman, makanan dan sebagainya dan membuat kantor kami selalu bersih. Teddy pakai masker lagi, oke Mas? Oke, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, kita akan memperbincangkan sesuatu yang sangat ringan yang terjadi pada hari ini di Indonesia. Iya. Ini kita ngomong COVID dulu Mas, ya. COVID ini Ngobrol sudah COVID. merangkak ke angka positifnya 180.000 hampir ya, sekitar segitu deh ya, Yang terdeteksi nih. terdeteksi. Tapi kita harus tahu bahwa tingkat kesembuhannya naik tinggi. Juga naik ya. Tinggi. Ya, syukur alhamdulillah itu. Ya, artinya memang COVID belum mereda ya. Betul. Kita tidak usah saling menyalahkan, tapi perlu ada edukasi ke masyarakat bahwa kenapa kok semakin hari semakin meningkat karena ada tracing dari pemerintah yang semakin masif. Makin masif ya. Ya, otomatis Yang begitu yang terdeteksi lebih banyak. lagi. Betul. Kalau mungkin kita mempunyai uang banyak untuk tracing, Lebih banyak lagi yang waduh, ketahuan. Jadi kita nggak usah kagetan ya. Iya. Tapi kita optimis ya, selesai pandemi ini akan selesai ya. Iya, kita optimis, harus selalu positif artinya. Makanya kita nggak bosan-bosannya menghimbau Oke. untuk social distancing seperti begini. Pakai masker. Siapkan maskernya dan ikuti protokolnya, cuci tangan. Kemudian seperti tadi OB kita Dan juga kan. sahabat Indonesia bertahu di kanal TV Anak Bangsa rutin kita mengadakan rapid test. Iya. Ya, supaya kita sehat gitu ya. Karena setiap hari kami harus memproduksi suatu tayangan Iya. untuk Anda semuanya. Ya. Yang edukatif, informatif. Nah, oke. Kadang-kadang kritis juga. Tentunya harus kritis. Mas, artinya gini, kalau kita bicara obat COVID ya, yang sedang diproduksi oleh teman-teman kita dari UNER, Vaksin ya. obat, Obatnya malah obat ya. ya, Oke. itu kerjasama UNER, TNI AD dan BIN. Oh oke. Ya, Ini lintas ini sedang lembaga ya. diproses dengan BPOM dan sebagainya. Mudah-mudahan itu Mudah-mudahan ya, insya Allah dah. yang bagus. Nah, kita ya. juga mengharapkan itu Iya. supaya kita bisa lepas dari Nah, pandemi ini. Ya, yang kemudian nanti insya Allah mulai Januari tahun depan vaksin sudah siap, Bisa akan masak. dilakukan vaksinasi seluruh Rakyat Indonesia. free kata Presiden. Ya.
Jadi semua kita Puji Tuhan, syukur. Jadi Alhamdulillah. semua orang akan divaksin, Iya. otomatis kita akan menjadi punya kekebalan terhadap virus corona. Dan ini Tapi jangan lupa mentalitas new normal, kebiasaan, hidup bersih, hidup sehat, dan hemat itu tetap dijalankan. iya. Yang kita pelajari selama ini tuh. Tapi jujur aja, kalau kita lihat bahwa pandemi ini banyak memberikan berkah sebetulnya. Iya. Ada namanya blessing in disguise, gitu Iya, ya. iya, Berkah yang tersamar. Iya. Dulu kita sudah ada aplikasi namanya Zoom, Iya. tapi nggak pernah kita pakai. Iya. Tapi begitu ada pandemi ini, Lebih aktif sih semuanya. dan ternyata lebih praktis toh. Iya, saya juga melihatnya begini berkahnya itu, bahwa kita belajar untuk lebih terencana dalam hidup ini. Sekarang ini mau keluar rumah aja kita harus berhitung betul. Kita mau kemana, untuk urusan apa, jam berapa selesai, bagaimana kesananya, kita planning. Nah, planning ini kebiasaan yang mesti digalakan kembali nih. Jangan mengalir begitu aja. Dan sebenarnya lebih hemat juga Mas Andri. Persis. Orang biasanya kumpul ke sana kemari dengan ngopi, cukup dengan Zoom loh. Iya. Meeting harus dengan Iya. rapat kepadatan di Efisien, Jakarta, efisien. Iya, betul. Ada teman saya namanya Vera Febrianti. Ini dia pegiat seni, harus sering latihan nari dan sebagainya. Begitu ada Zoom, dia latihan nari pakai Zoom. Oh, Keren toh? iya. Jadi lebih kreatif ya. Betul, betul. Seperti teman kita Mbak Ari Hastwari, juga Oh, gitu kan? iya. Dia bernyanyi untuk Indonesia Iya, dengan betul. Zoom. Dengan Zoom, betul. Kemarin itu teman-teman di Seniman Nusantara, Iya. Nindi Ellis, Iya. siapa lagi itu? Mas Harvey Maleholo, Sampai malah holo CS lah ya. Lita Zain dan sebagainya Iya, malah iya. membuat lomba cipta lagu via Zoom. online. sorry. Online lah pokoknya ya. Itu luar biasa. Artinya apa? Justru membuat kita menjadi berkreasi. Kreativitas nggak Dan boleh berhenti. tidak gaptek. Tidak gaptek. Ini. Jadi sahabat Indonesia, kita optimis saja virus corona akan segera berakhir gitu ya. Tidak mungkin hilang lah, virus Iya. di mana selalu ada. Penting daya tahan Tapi kita lebih kondisi tinggi. pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan bangkit kembali. Jadi kita tidak perlu menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga sudah all out kelihatannya. Pontang-panting Ya, juga kasihan. ASN diberikan tambahan Kuota, ya semua ya. murid guru juga sudah ada listrik mau turun loh Mau turun, iya. Oktober sampai Tarifnya Desember ya. tarif Iyalah. akan turun itu Syukurlah. untuk 450 kWh. Oh ya iyalah yang memang Ya, membutuhkan. ya, Betul. UMKM skim bantuan pemerintah Udah jalan. banyak. Iya. Nah Nah, Ada selain masalah Covid, Mas Rudi. Oh, apa Bisa lagi? lagi pakai logo Garuda nih. us Tapi kalau yang kayak gini, ini bukan mau nyindir koran Tempo ya bukan ya. justru saya lagi mau membahas tulisannya Mas Rudi sendiri Nah. ini. Kalau yang Sebenarnya- ini bagaimana logo Garudanya nih? Bukan Sebenarnya logo, Mas Andre, simbol. ada dua hal yang esensi. Bahwa saya waktu nulis itu tidak pernah mengkritisi atau menyoroti konten tulisannya itu. Iya, Itu betul. kalau Saya juga baca seorang itu. tulisan kritis nggak apa-apa. Ya, kepada bagus pemerintah. malah, iya. Cuma yang kita permasalahkan, kenapa Tempo membuat ilustrasi tulisan dengan Gambar Garuda yang gambar acak adut gitu ya. lambang negara yang dicompang-camping seperti itu, dirusak, di bulunya itu benikanya ditukar, Iya, segala macam. iya. Kepalanya diputar ke kiri. Itu sudah ada undang-undangnya. Iya, Ada betul. yang bilang ke saya, Apa? Mas, ini sebetulnya sudah ada keputusan MK bahwa lambang negara boleh. Iya boleh dipakai oleh siapapun, termasuk Mas Andre ini. Ini kan ilustrasi nih. Tapi tidak membuat rusak. Gitu ya. Ini karya anak muda nih. Kepalanya masih noleh ke kanan gitu ya, tidak compang-camping dan sebagainya. Jadi Ini saya dikasih dari jangan teman. salah menyikapi keputusan MK. Betul. Ini dari teman milenial nih Mas. Nah. Ayu Hendranata, mitra saya di Radio radio. punya saya mana? Oh, Mbak menyusul Mbak Ayu buat Mas Rudi. XXL. Oke Mas, Garuda mudah-mudahan selesai. Iya. Sekarang kemarin kita ngangkat masalah anjay, ya. Iya. Ya, Video kita sempat di take down sebentar tuh. Tapi naik lagi. Nah, tapi YouTube oke kok, artinya dia Iya. bisa memberikan kelonggaran dan menerima argumentasi. kita. Argumentasinya. Tapi sebetulnya di YouTube juga ada sensornya berarti kan? Oh, bagus lah. Nggak perlu lagi dibikin aturan-aturan seperti yang diminta oleh iNews dan RCTI kemarin Iya. itu kan? Pokoknya
salam anjay lah ya. Salam aja. Jangan angkat isu-isu yang anjay lah. gitu ya. Ternyata anjay itu Mas Andre, apa tuh? ada pengertian-pengertian yang bagus loh. Iya. Ada salah satu pengertian adalah anak laki-laki yang tidak terkalahkan. Oh iya. Tadi saya pikir itu nama orang India, bintang film India tadinya saya pikir. Iya. Ternyata maknanya oke juga ya. Ya itu ekspresi bahasa anak-anak muda lah. Nggak apa-apa lah sudah ya. Kalimat. Jadi jangan terlalu Lebay. lembaga-lembaga yang negara atau lembaga tinggi atau mengurusin apapun itu mengurusin sesuatu yang remeh-temeh lah. Iya. Betul. Banyak hal yang lebih penting. Ya, kan? siapa yang ngelaporkan ke Komnas Perlindungan Anak itu si Poni itu apa namanya? Lutfi namanya. Oh, ya. Itu juga Cari sensasi. norak cari sensasi. Ya, cari sensasi boleh aja Kalau tapi jangan Anda sekarang katanya mendapatkan hujatan dari 150 juta orang, menurut saya kurang. kok ada yang bangga ya? Hah? Ada yang bangga Wah, katanya. karena si Lutfi ini noraknya luar biasa. Kamu nggak bisa menjadi bangga. Kawan-kawanmu, teman-teman sendiri menghujat kalian loh. Iya, mengangkat isu yang sangat anjay banget. Anjay banget. Tapi ya oke lah. Si Lutfi Anjay ini, ini sudah mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan. Iya, tambah atribut namanya. Atribut Lutfi Lutfi Anjay. Anjay. Ya sudahlah, ini kan buah dari apa yang kamu lakukan. Hukum tabur tuai berjalan. Persis. Oke. Itu dia. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Iya. Itu hukum besi kehidupan sih. Nah iya itu. Kita menabar bibit jagung nggak mungkin menuai duren kan? Dan satu lagi yang bagus Mas Andri, ada berita Apa itu? teman-teman dari TNI khususnya Angkatan Darat gitu ya. Iya. Itu sedang giat. Sudah ada 31 lebih orang oknum-oknum TNI yang menyerang kawasan Ciracas itu. Oh, ini kasus Ciracas ya? Membakar polsek Iya, iya, iya. Ciracas itu sudah diproses. Oke. Bahkan sama Kasat Jenderal Andika, orang-orang ini tidak cukup hanya dihukum dan dipecat. Iya, iya. Harus mengganti. Oke. Ya, hukum harus ditegakkan memang. Betul. Pertanyaan saya bingung ini, orang-orang ini kan tamtama bawah nih. Ya. Bagaimana menggantinya? Ternyata Kasat punya hitungan. Apa Karena sekarang sampai nanti diputuskan dipecat, itu kan perlu waktu panjang nih. Iya. Selama menunggu keputusan tetap, itu mereka masih punya gaji ternyata. Ya, ada. Gaji inilah yang akan dipakai untuk mengganti. mengganti kerusakan. It's fair, bagus lah. Ini Pembelajaran ya. di trend efek yang sangat bagus. Iya, iya, iya. Tapi menurut saya tetap Mas Andre, saya mengusulkan supaya Apa itu? itu loh Mas, Rekrutmen. syarat rekrutmen itu Oh, jangan iya, iya, yang udah pernah SMP kita atau yang sederajat lah. Naiklah Pak Tentara Iya, iya. SMA. Udah Lulusan saatnya. SMP Nyun Sewu ya, mohon maaf tapi kapasitas nalarnya juga terbatas. Kematangan psikologis juga. Kematangan psikologisnya juga sangat kurang sehingga pada saat dia nerima informasi itu ini proses pengolahan nalarnya itu nggak berjalan. Iya. Tapi terlebih dari itu juga atasan-atasan elitnya juga mesti kasih contoh bagaimana menyelesaikan satu problem atau problem solving. Iya. Tetap harus dengan cara-cara yang beradab, yang betul-betul argumentatif, bukan dengan cara-cara represif atau terabas-terabas. Iya. Begitu. Seperti yang pernah kita ngomongin kan. Ngomong-ngomong kasus Edo Kondolongit, adik iparnya gimana itu? Papua Barat ya. Ya, yang saya bisa mengerti sih kekecewaan dan kemarahan dari Ini Bro dijelasin Edo dulu. Ini Kondolongit apa yang itu. terjadi ini? Ini adik iparnya Indo Kondolongit. Kondolongit. Ini dituduh untuk membunuh katanya. Iya, jadi pokoknya dia ada kasus ditahan di penjara, Dituduh dulu untuk membunuh, kemudian sama ibunya diantar ke polisi Polisi. untuk diproses secara hukum. secara hukum. Terus ternyata Di dalam penjara mati, ditembak katanya atau dibunuh. Nah, katanya versi polisi dia aniaya sama tahanan. antar Tapi tahanan. kok ada luka tembak? Nah ya itu masalahnya bukan dianiaya atau bagaimana, itu ada dalam lingkup atau lokusnya itu di Kantor kepolisian, polisi, iya tanggung jawab juga lah mestinya kan, itu mesti diproses. Mungkin yang seperti Pak Andika itu harus ada ketegasan Ya. dari aparat juga ke Saya- internalnya. Saya bisa mengerti karena waktu lihat videonya si Bro Edo begitu Marah, emosional, ya. marah gitu. Kita Jadi, empati lah dengan itu saya Bro Edo. mengerti karena orang yang sudah taat hukum gitu ya. Iya. Bayangin orang yang sedang masih tersangka diantar sama ibunya itu kan korporatif banget gitu loh. Iya dong. Bandingkan sama si Joko Chandra sudah divonis tetap aja sampai masih Masih bisa ngadalin lari-lari, hukum kemana-mana. iya. Ini Betul. tolong Pak Polisi, meskipun rakyat kecil jangan diperlakukan seperti itu. Iyalah. Jadi nantinya akan ada perkiraan bahwa hukum itu Tebang tumpul pilih. ke atas gitu ya, Iya. dan tajam ke bawah itu dianggap benar. Ini tebang Equality hukum. before the law itu harus berlaku untuk Ya. semua orang memang. Betul. Jadi sih. Bro Edo Kondolongit, kami sangat prihatin, Iya. ikut simpati dan ikut berduka atas musibah Anda, dan saya mendukung Bro
Edo, ya. untuk melakukan pelaporan ke Propam Polri Iya. dan harus diproses secara Proses hukum harus berjalan dan kita pantau terus, kita lihat. Tetap semangat, Bro Edo Kodologit. Nah, ada isu lagi Mas. Ini yang saya agak tentang rencana dari pemerintah untuk mengeluarkan Perpu reformasi keuangan. Keuangan ya. Perlu nggak sih gitu loh. Perpu itu dikeluarkan dalam kondisi yang kegentingan yang memaksa gitu ya. Iya, itu prinsip dasar mengeluarkan Perpu. Perpu ya. Dalam Artinya suasana memang genting. artinya presiden punya hak lah ya. Tapi apakah menurut Mas Andre kondisi ini sudah dianggap kegentingan memaksa? Iya, itu masih menjadi polemik ya di antara para ahli ekonom dan keuangan juga. Apakah dalam kondisi pandemi ini perlu Perpu lagi? Ya, kalau saya baca ya Mas Andre, itu berpotensi akan mengenai beberapa lembaga negara yang di undang-undang ini, OJK, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 amandemen loh ya. Iya, ada dasar. OJK berdasarkan undang-undang. Saya takut satu hal aja. Backfire. Dan nanti ini merupakan trapping atau jebakan kepada presiden dan ada kelompok tertentu yang mengusulkan kemudian menggiring presiden ke jebakan dan bisa Makzulkan. jadi itu Nah, itu yang kita juga mesti perhatikan dan kritis ya, hati-hati. Ya, juga untuk Pak Presiden tolong hati-hatilah. ya. Kita masih menganalisa, melihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli dan dasar kenapa mesti diperlukannya Perpu ini. Ya, karena ada beberapa orang mensinyalir kayaknya ring sekitar presiden itu katanya belum terlalu steril katanya gitu. Saya dengar-dengar ada isu mau apa namanya ya? Reshuffle. Ya, bukan reshuffle. Ada ya biasalah politik Mas Rudi. Udah mulai berpikir ke 2024. Bahkan ada yang bilang lebih cepat lebih baik penggantiannya. Jadi ya ini ya mesti hati-hati lah. Saya kok berpikir begini ya. Ini ada presiden punya Menko gitu ya. Menko-nya 4 kalau nggak salah ya. Menko PMK, Menko Polhukam, Maritim dan Investasi, satu lagi Menko Perekonomian. Ini harusnya keempat Menko ini bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu ya, mengkoordinasi, mengorkestrasi para menteri di bawah koordinasinya gitu ya, sehingga beban presiden itu berkurang. Gitu. Iya, Kalau mestinya. apa-apa presiden dan saya takutnya begini, benar-benar saya takut bahwa kalau Perpu ini ternyata gitu ya, ternyata merupakan trapping atau jebakan buat presiden. Ini juga perlu diwaspadai. Ini jebakan Batman katanya, hati-hati nih. Mudah-mudahan timnya presiden lebih jago ya. Ada Pak Mahfud, ahli tata negara dan sebagainya. Apakah ini mengarah ke sana tidak? Tapi kita harus waspada. Betul. Wajib mengingatkan kepada pemerintah. Harus waspada dan tidak boleh tertidur. Nah, itu yang penting ya. Kalau orang tidur itu berarti dia tidak mempunyai manner yang baik. Persis. Apalagi dalam suasana yang perlu kecermatan. Kecermatan. Seperti ini. Kita ngopi dulu supaya tidak ngantuk. Nah, itu dia. Baik, Mas Andre, Jakarta mendung ini sudah ya. Iya, lagi mendung-mendung ya nih. Harusnya September tuh ceria kata Vina ya. September ceria. Itu lagu puitis. Bulan September memang istimewa ini ya. Iya, jadi harusnya ceria kok mendung, saya nggak tahu. Jadi kalau begini saya pengen baca puisi sebetulnya. Mas Rudi ini Tentang mendung. penulis puisi juga loh. Bagaimana kalau kita dengerin 1-2 bait atau 1-2 album puisinya? Wes sudah satu album. Oke, apalagi? Hibur kita dulu dah dengan puisi lah, atau supaya kita sedikit ada rasa gitulah. Wah, ini dia. Puisi ya. Agak puisi-puisi. Tapi biasanya tentang wanita ini bahaya ini. Cocok. Kalau laki sama laki nanti korsleting. Oke, saya mau baca puisi. Mas Teddy mana tadi? Tolong ambilin HP saya Mas Teddy. Dia simpannya selalu di HP. Nulis artikel pun di HP. Ini memang HP man. Ya, terima kasih. Nanti jangan dihabisin, saya mau minum lagi. Oke. Mudah-mudahan ini puisi ini hanya iseng Mas Andre. Kita simak baik-baik. Nah, ini saya harus ngomong. Saya ini orang eksak, gitu. Jadi dari kecil fisika, matematika saya suka sekali, gitu ya. Kemudian SMA kita IPA lah, gitu ya. Terus kemudian cita-cita dari kecil nih Mas Andre, pengen jadi
masuk di teknik nuklir di UGM. Tadinya. Cuma karena nggak ada biaya, ibu saya, bapak saya bilang, cari sekolah yang gratis waktu itu ya. Zaman Mas Andri belum ada. Masuk di IPB akhirnya. IPB. Waktu itu udah Sivan Maru ya? Iya, Nah, Sivan saya Maru. udah masih perintis, Mas. Oh iya. Jadi perintis 2 itu hanya IPB Yang dapat ya. yang tanpa tes. Hanya itu. Yang lain nggak pernah tes. Ya. Luar biasa. Masuk IPB, institut fleksibel banget. Nah, saya boleh, boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan IPB. Boleh dong. IPB ini sekarang pas Dies Natalis, Mas. Selamat Dies Natalis, Institut Pertanian Bogor. Ya, kepada alma mater saya IPB, selamat Dies Natalis ke-57. 57, Indonesia 75. Ya, 57. Jadi Dirgahayu IPB terus berkarya, inovasi untuk teknologi pertanian yang Mantap. ya. Ini saya, ini cocok ke Mas Andri. Siap-siap. Nah, Pasang kuda-kuda, jangan nangis. nah, ini saya judulnya Hati Perempuan. Aduh. Saya Kaum wanita mencoba- dengarkan baik-baik. Ya, saya mencoba menerawang tentang perempuan seperti apa. Oke. Ini pertama ada 2 bait, ini perempuan. Saya mesti belajar dari senior. Wah. Hati perempuan, beri aku cinta, ku persembahkan bahagia tiada tara. Sirami aku dengan ketulusan, ku beri engkau kenikmatan kehidupan. Kalau hatiku sedang remuk terpuruk, pasti akan banyak yang datang menjenguk. Kamu jangan ngamuk. Ini kata perempuan. Nah, dari ini saya membuat tulisan ini. Hati perempuan gemerlap bak bintang, bercahaya di langit bulan berbayang. Saat termuliakan dengan kelembutan, perempuan akan memberikan surga dalam pelukan. Namun, saat hatinya meriang meradang, perempuan bisa berubah sekeras batu karang. Apabila perempuan diberikan kekerasan, dia akan siapkan neraka tak terperikan. Perempuan ibaratkan kuda pacu yang bisa berlari sesuai dengan arah yang dituju. Kuda akan runduk menapak jalan lurus saat cintanya tersentuh dengan halus. Namun, kuda akan rampak binal mendengus apabila hatinya tergores dan tergerus. Perempuan adalah kuda kehidupan. Ikhlas menghela beban dengan kepasrahan. Namun, jika hatinya terlukakan, dia akan mengeras penuh perlawanan. Dengarkan baik-baik. Ini pembelaan saya untuk perempuan. Advokasi. Iya, ini kalau kita mau mendekati perempuan harus tahu perempuan itu seperti apa. Betul. Nah, supaya kita bisa, ibu kita perempuan. Iya. Istri kita, anak kita ada yang perempuan. Itu kakak kita, saudara kita perempuan. Jadi perempuan harus dimuliakan. Iya, namanya juga perempuan. Empu dari kata empu ya. Jadi sesuatu yang memang yang Harus seperti dimuliakan. digambarkan lewat puisi tadi. Iya. Ya, memang yang mendrive semuanya. Ya, Saya kira oke, itu. Mas Teddy, mana kopi saya? Ya, ini Kembalikan kopiku. kopiku, kembalikan kopiku. Ya, ini penting sekali. Ini kayaknya hujan. Ini berapa kali ini apa namanya? Gerimis. Terima Rintik-rintik. kasih Mas. Tangan kiri maaf ya. Oke. Apa namanya? MRT sudah normal. Lewat sudah Sudah normal. Ya masih belum sampai malam sih, masih sampai jam berapa ya? Belum sampai jam kemarin kan sebelum Jam pandemi 8. ini bisa sampai jam 10 jam 11 ya. Sekarang belum sampai, masih jam 8. Transisi Jakarta diperpanjang PSBB PSBB diperpanjang. sampai ya. tanggal 24. Kalau nggak salah Jabodetabek ya. Iya. Itu sampai tanggal 29 September. 21 September. Nah, kita menghimbau Ya. sahabat Indonesia tetap bertahan, tapi kehidupan oikos nomos atau ekonomi itu tetap harus berjalan bergulir karena jangan sampai kita mati kelaparan juga gitu ya. Mas Andri, sudah terlalu lama kita ngobrol, tapi yang penting ini saya harus memberikan simpati, rasa duka dengan kejadian yang di Paris. Oh, itu dia Seorang anak tega membunuh keluarganya keluarganya. sendiri. Bapak ibunya.
bapak ibu sama kakaknya kalau nggak Kakak. salah ya. Hanya gara-gara Game. dilarang main game. Nggak sengaja mati listrik gitu, sehingga dia marah, kemudian dia bantai semua, dia teruskan main gamenya, sampai polisi datang ke rumah pun, dia belum berhenti main game di antara mayat-mayat keluarganya. Aduh, memang menyedihkan. Ini penting untuk ditelaah pada para psikolog, ya, Psikolog ya, tentang kecanduan ya. kecanduan main game. Game oke lah, nggak ada masalah, itu Iya. bentuk suatu Hiburan. melatih motorik, hiburan untuk kaum anak-anak dan milenial gitu. Tapi jangan sampai menjadi edik. Gitu ya. Iya, yang udah kecanduan yang merusak lah pasti. Ya, saya dulu punya tetangga, ya, sangat kecanduan game waktu itu, namanya Ragnarok atau apa ya? Iya, ini kisah nyata nih ya. Kisah nyata. Mas Rudi alami sendiri. Alam ya? sendiri. Waduh. Jadi waktu itu pagi-pagi ibunya lari-lari ke rumah saya karena dikejar sama anaknya dengan pisau. Aduh. Hanya gara-gara minta uang untuk Ragnarok itu sama ibunya nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena sudah berkali-kali minta uang sampai dia mencuri uang ibunya, Aduh. menjual handphone bapaknya dan sebagainya. Waduh. Waktu itu bapaknya lagi tidak ada di rumah, sehingga waktu itu saya putuskan untuk saya tangkap dengan satpam, saya bawa kantor polisi. Jadi kadang-kadang pada saat anak ini sudah edik gitu ya, Iya, itu iya, jauh lebih bahaya dibandingkan dengan narkoba, sehingga dia Iya. bisa punya nalarnya tuh mati, Iya, terus mati, kemudian ya. empatinya sudah tidak ada lagi. Jadi Iya. Ya itulah gambaran masa depan Indonesia juga. Iya. Jadi anak-anak muda juga kita himbau, kita undang untuk lebih bisa mengatur dirinya. Jangan sampai waktu itu terbuang-buang. Kalau perlu jadi aja YouTuber sekalian lah, bikin konten yang kreatif gitu, yang edukatif daripada main-main game. Boleh sih, tapi dibatasi lah. ya, game nggak apa-apa mas, itu menjadi latihan motorik untuk anak muda, anak kecil juga begitu. Tapi harus ada batasnya. Harus ada batas. Semua ada batasnya lah. Semua kalau terlalu juga nggak bagus. Iya, betul. Jadi nanti edik, kemudian juga nggak tahu waktu, nggak tahu Iya. tempat. Kadang-kadang menjadi anak autis, dia sibuk dengan diri sendiri loh. Iya. Dan jangan sampai destruktif kepada orang lain juga, itu kan apalagi sama keluarganya sendiri. Iya. Iya, itu yang penting. Relasi jadi rusak ya. Baik, kita pamit dulu. Oke. Sudah hampir maghrib. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Baik, sahabat Indonesia, ini omongan kami ini mungkin seperti mosaik, gitu. Tapi inilah yang terjadi pada hari ini. Iya. Ya. Insya Allah kami akan hadir kembali untuk menyajikan mosaik berita untuk besok, insya Allah, ya, dalam acara kami Ngopi Sore. Terima kasih. Sampai ketemu di acara Ngopi Sore berikutnya. Kami ngopi dulu.